A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari semua godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamah. Dan apakah dhannul ladzina dugaan alladzina orang-orang yaftaruna yang mengada-ada 'alallahi atas nama Allah al-kadziba dengan dusta yaumal qiyamah pada hari kiamat. Kira-kira apakah dugaan orang-orang yang mengada-ada atas nama Allah dengan berdusta pada hari kiamat? Jadi orang-orang yang menduga mengada-ada, dia mengatasnamakan Allah padahal dia dusta. Kira-kira perilakunya, sikapnya, siksaannya, balasannya seperti apa? Ya, yang jelas pasti mendapatkan siksa. Dzannul ladzi, dugaan orang-orang. Jadi mereka menduga-duga, ya, mengada-ada atas nama Allah padahal dusta. Banyak. Jadi apapun bentuknya yang kita tidak pernah tahu, ya, yang sebenarnya seperti apa, tapi kita ngasih tahu kepada orang atau berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri tidak tahu, mengada-ada aja, ya. Apalagi untuk bahan lelucon, ya kan? Atau serius tapi kita sebenarnya tuh nggak tahu, ya. Kita jawab aja, ya. Untuk menghilangkan rasa gengsi, ya. Udah S2, S3, ya kan? Jadi kalau nggak dijawab malu, jadi nurutin nafsu. Jadi mengada-ada dah, ya. Apa yang dia bisa, sesuai dengan kemampuan, padahal ini harus berhati-hati, ya. Jadi apalagi dengan mengatasnamakan Allah, artinya mengaku misalnya ini ada dalam Al-Quran, ya, padahal tidak ada. Hadis juga tidak ada. Berhati-hati misalnya kita dalam mengungkapkan ini adalah hadis, padahal itu bukan hadis. Ya, sebaiknya kalau di pengajian-pengajian, tablik akbar, emang nggak ada sih orang yang protes, ya kan? Ustaz, itu hadis apa Al-Quran sih, ya kan? Dibilang hadis juga iya aja, ya. Kita sebagai orang yang diberikan ilmu, diberikan hidayah ilmu, ini harus berhati-hati. Ada ungkapan-ungkapan yang memang sebenarnya bukan hadis, kita katakan hadis. Nanti yang dikhawatirkan jamaah ini hafal disampaikan dalam pengajian lagi hadis, karena tahu dari kita hadis itu. Ini nggak boleh. Seperti apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang sering saya jelaskan itu. Ini kalimat ini adalah kalimat ungkapan bahasa Arab yang masyhur di kalangan sahabat saat itu. Jadi bukannya hadis, nggak ada perawinya, bukan dari Nabi. Kalau ditanya apakah bagus, bagus artinya mah. Diamalkan boleh orang bagus, ya kan? Tetapi jangan sampai mengatakan bahwa ini adalah hadis. Artinya harus tahu sumbernya. Coba kalau kita punya aplikasi Maktabah Syamilah, diinstal di dalam laptop, itu ketemu semua. Kalau kita menulis misalnya tentang hadis apa, beberapa kalimat di enter, klik, keluar semua itu hadis-hadis dari setiap buku hadis. Coba, saya punya puluhan ribu hadis, ya. Puluhan ribu hadis. Jadi gampang saya ngeceknya, ini hadis apa bukan nih, tinggal cari aja di situ, ya. Musnad dari semua hadis, termasuk hadis, tafsir, fikih, tauhid, semuanya ada, ya. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Jadi
nanti mengatasnamakan Allah padahal bukan ayat Allah, mengatasnamakan Nabi hadis padahal bukan hadis. Itu apa kira-kira itu pada berdusta pada hari kiamat, ya kan? Orang masuk neraka itu tidak berbagai macam alasan, berbagai macam cara, berbagai macam sebab, ya. Ada orang masuk neraka tuh bukan karena dia ninggalin sholat, bukan. Ya. Ada sholat, ya kan, zakat, puasa, semuanya dia laksanakan, ya. Tetapi dia masuk neraka, kenapa? Karena diantaranya adalah syatama, dia mencaci orang, ya. Wa qadhafa hadza, dia menuduh orang. Wa safaka hadza, dia membunuh orang. Macam-macam. Nah, itu juga bisa memasukkan kita ke dalam surga. Nanti orang menuntut kepada kita, semua menuntut keadilan kepada kita. Jadi jangan dianggap gampang, remeh, ya. Di sisi lain orang yang masuk surga gampang juga, ya, gampang. Jadi jangan kita membuat mengharapkan masuk surga dari satu pintu, dari satu amalan, ya. Sedekah, ya kan gitu, ya. Sedekah, puasa, zakat, hajinya, ya, umrohnya, puasanya dia laksanakan. Tuh kalau sudah pasang semua kan ilok itu kagak dapat, kan gitu, ya. Kalau kita sudah memasang beberapa pintu, kita laksanakan semua, ilok apa atuh kagak nyampe, kan gitu, ya. Gitu kira-kira. Jangan ngarapin satu aja, ya. Kalau kita kan semua, ya, sudah dipasang semua tuh, ya. Silaturahimnya dipasang, sedekahnya, kan gitu. Jadi kenapa sih setan itu masuk neraka? Bukan karena dia bodoh, bukan nggak punya ilmu, bukan, karena sombong aja, itu aja, sombong, nggak terima kalau Adam diciptakan terus Adam diunggulkan, kan gitu, ya, nggak terima, hanya itu aja. Kalau untuk masalah pinter, ya setan, ya, cerdas, ya, diciptakannya aja dari api, kan gitu, untuk cerdas. Sebelum Adam diciptakan dia sudah ada di surga, kan gitu. Jadi hakikatnya bukan menyuruh sujud kepada Adam, tapi yang menciptakan Adam, gitu loh. Yang nyuruh siapa? Allah. Dia jawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu, dan kau ciptakan Adam dari tanah, kan itu, ya. 5. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Itu jawab, padahal dia makhluk ciptaan Allah. Itu yang jelas. Terus innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah itu zat yang mempunyai karunia 'alan nas kepada manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun, akan tetapi kebanyakan mereka manusia itu tidak bersyukur. Allah sudah kasih karunia kepada manusia ini luar biasa banyak. Dari badan kita aja coba. Kalau kita hitung-hitung, ada orang kalau memakai perhiasan, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa miliaran, ya. Cincinnya, jamnya, dasinya aja tuh 5 juta, coba, ya. Tuh. Iya, belum cincinnya yang dari emas, tuh, celananya, pokoknya kalau dia jalan tuh bisa miliaran. Tuh, dari itu baru pakaian, padahal itu nanti akan lapuk semua, itu nggak berlaku, ya. Apa yang kita makan juga nanti akan lenyap. Nah, ini fisik yang ada pada diri kita ini juga sudah tidak terhingga, tidak terhitung nilainya. Jadi jangan kita menganggap bahwa kekayaan itu yang dilihat secara fisik, ya, bukan, ya. Orang yang kaya itu bukan orang dihitung dari berapa banyak rumahnya. Orang yang kaya bukan dihitung berapa mobil yang terparkir di depan rumahnya. Orang yang kaya bukan dihitung dari berapa tanah yang dia punya. Orang yang kaya bukan berapa tabungan yang dia simpan, bukan.
Tetapi orang yang kaya adalah sudah berapa meter yang ia wakafkan untuk masjid, gitu ya. Orang yang kaya sudah berapa ke anak-anak yatim yang diangkat untuk disekolahkan, kan gitu. Itu batasannya. Jadi karena hakikatnya itulah yang akan menolong kita. Ya, apa yang kita bangun ditinggal, ya. Apa yang kita makan hanya sampai tenggorokan aja. Bahkan ada orang yang kaya muntah manting cari duit kemana aja, begitu duit udah ngumpul dia bingung, nggak boleh makan. Makan kambing, wah pusing, kepala muter, ya kan? Melinjo emping, sakit kaki, pinggang. Duren baru 2 biji, nggak bisa bangun. Mumpet kepala, nggak bisa bangun. Ke dokter lagi. Apa yang dibanggakan, ya? Begitu udah ngumpul harta nggak bisa makan, yang nikmatin orang lain, yang nikmatin. Tuh, jadi selama itu kita, jadi letaknya emang kebahagiaan itu bukan di situ, ya, bukan di ketenangan hati, ketenangan batin, kan gitu. Banyak makanan apa aja, ngapain kita kalau nggak bisa makan? Gitu kan. Walaupun memang setiap orang pasti, ya, pasti mati gitu. Nah, jadi selama kita hidup ini mestinya ya itu yang kita pikirkan, berapa yang sudah kita sisihkan, kan gitu ya. Berapa orang yang sudah kita tolong, itu sebab itulah yang akan kekal. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kalian sedekahkan itulah nanti yang akan kekal, yang akan menolong kita. Dan ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak di masjid, bukan berarti itu kita nolong masjid, bukan. Nolong diri kita, nolong diri kita itu. Kalau kita difahami nolong diri kita, sebab kita hanya nitip aja, ya. Allah silahkan setelah kita dilahirkan tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, Allah kasih akal, lalu kita dididik, lalu kita menjadi orang yang sukses. Ketika itu kita mendapatkan penghasilan, Allah hanya minta 2,5% aja. Nitip buat anak-anak yatim, nitip buat fakir miskin. 2,5% tuh kecil. 1 juta cuma 25.000. Itu doang nitip Allah, ambil tuh. Hak Allah. Silahkan mau cari sebanyak-banyaknya, tapi kata Allah, tolong per 1 juta ambil 25.000 untuk yatim, duafa, anak-anak yatim, fuqara, masakin, itu aja. Gitu kan? Yang 4 juta cuma 100.000, kan gitu ya? Kecil. Kecuali kita dapat 1 juta dihitungnya dimintain 500.000, kan gitu kali. Silahkan itu aja. Jadi sisanya boleh dah buat kita tuh, ya, buat kredit, buat makan, buat apa aja. Jadi sebelum diambil itu dulu, ya, itu dulu. Kok ya guru kayak mau ketawa Bu aja. Ya Allah, kita berat banget ya. Nah itu kalau teknis pengeluarannya silahkan, apa tiap bulan, apa tiap tahun boleh, ya. Walaupun kebanyakan orang tuh biasanya tiap tahun di bulan Ramadan. Seluruh hartanya dihitung, ada berapa juta, kurangi 20% sih gitu. Kalau nggak mau ribet begitu. Tapi kadang-kadang ngerasa gede kita, ya kan, mana bulan puasa, mau lebaran, ngeluarin zakat 5 juta, ya kan, gede amat, enak buat beli daging tuh. Udah ujung-ujungnya nggak jadi, sayang, kan gitu ya. Kalau tiap bulan sih nggak berasa. Kalau saya alhamdulillah sudah ada dengan Kemenag, gaji itu sudah dikoordinasikan dengan basis. Iya, secara otomatis biar saya nggak ribet, tolong potong aja 2,5% ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi saya tinggal yang dari luar aja, kan gitu ya. Jadi itu udah Basnas urusannya nanti buat apa gitu kan. Yang jelas kita sudah mengeluarkan
zakat, karena itu adalah hak Allah. Dan kita kalau mau bayar pajak, kalau kita sudah mempunyai bukti bayar zakat dari Basnas, itu bisa dipotong pajaknya. Ya, coba dah. Bisa, asal kita punya surat keterangan dari Basnas bahwa saya sudah mengeluarkan zakat. Gitu. Terus tuh, justru kita dengan nikmat Allah, karunia Allah ini, kebanyakan kita tidak bersyukur, kurang mulu bawaannya ya. Nggak ada yang bersyukur, padahal janjinya itu la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iya. Iya, paling hafal itu ya. Dalil syukur itu. Syukurin bukan kita buat nyumpain ya kan. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan, fi sya'nin, wa ma tatslu minhu, dan tidak membaca satu ayat ya, minhu dari itu, min Qur'anin, dari ayat Al-Qur'an, wala ta'maluna, serta kamu juga tidak melakukan suatu pekerjaan, min amalin, dari suatu pekerjaan, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami akan menjadi saksi. Itu fiduna fi, ketika itu kamu melakukannya. Jelas ya. Allah tujukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad ya, tidaklah kalian semua melakukan suatu urusan atau berada dalam suatu urusan apapun. Satu. Yang kedua ya, tidaklah Nabi Muhammad membaca satu ayat daripada Al-Quran ya. Yang ketiga itu adalah kamu melakukan sesuatu pekerjaan apa, kecuali Allah menjadi saksi atasmu ya ketika kamu melakukan. Ini khitabnya memang kepada Nabi Muhammad, tapi maksudnya juga kepada kita. Apapun kita berada dalam satu urusan, artinya Allah tahu apa sih urusan kita. Banyak ya kan, urusan anak, urusan istri, urusan duit, banyak banget nih. Kalau bisa, kalau ada alat scan ya, nyeken kepala nih, otak kita isinya ya apa, wah hebat itu. Sayang aja belum ketemu alat itu. Hanya Allah. Ada yang bisa nyeken isi perut, cuman bayi doang, USG ya kan, bisa ketahui ini sehat apa enggak, nih umurnya berapa, laki atau perempuan. Itu coba kalau kepala nih misalnya di scan gitu kan, coba dia lagi mikirin apa nih kan gitu. Hebat banget itu kan. Saya juga mungkin takut kali ya ketika mau ngajar, apa sih yang ada di kepalanya nih kan gitu. Iya, jangan-jangan ustaznya juga nih macam-macam nih pikirannya. Tuh semua yang ada, urusan yang kita pikirkan di dalam isi kepala kita itu, Allah saksi. Allah tahu, saksinya Allah. Orang kita diciptakan oleh Allah kan gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa apa yang ada di kepala kita, urusan kita, semua yang ada di kepala kita diketahui oleh Allah, maka mestinya kita berhati-hati, tidak boleh suudzon ya. Jadi jangan jadikan semua yang ada di kepala kita itu baik. Jangan yang ada di isi kepala kita itu kepada orang salah semua. Gak ada yang benar kecuali saya kan gitu. Wah, ini bahaya orang begini ya. Bila perlu
setiap apapun kelihatan yang kira-kira tidak baik, ya, mengarahkan kita untuk berpikir tidak baik, kita mencoba untuk membalikan, gitu ya, dijadikan menjadi yang baik. Ada orang kita tegur merengut aja kan, kagak ngomong apa kita malu ya negur ya kan. Tuh, udah langsung kita balikan pikiran kita, ya Allah, nggak dengar kayaknya dia tuh ya. Ya Allah, kasih pendengaran ya Allah, kan gitu ya. Kita doa yang baik, itu aja. Nggak dengar, udah stop gitu ya. Nggak dengar dia, tuh udah selesai. Jangan dibawa tidur sampai berhari-hari ya kan. Ya Allah, emang gue siapa sih, ya kan? Banyak banget kemarin kita tolong, itu gue aja pakai kagak nyaut, udah habis itu. Dipikirin mulu ya, akhirnya timbulnya dosa. Padahal udah kita palingkan aja, kita ganti untuk berpikir yang baik, kan gitu ya. Oh udah tenang. Tuh yang pernah saya sampaikan Abdullah bin Amr bin As ya, yang pertama ada seorang sahabat yang diprediksi Nabi menjadi penghuni surga ya. Amalannya kan cuma sedikit ya. Cuman apa? Sebelum dia tidur malam itu dia pikirkan setiap langkahnya, perilakunya, kata-katanya kepada orang lain yang menyakitkan dan yang tidak, semuanya dia maafkan sebelum dia merem, sebelum dia tidur. Kosongkan ya. Jadi pokoknya semua saya maafkan. Tidak ada di dalam hatinya itu unsur dendam ya kan, yang disimpan kan gitu. Itu ternyata diprediksi oleh Nabi bahwa dia menjadi penghuni surga. Tuh. Iya berat banget tapi ya. Nah kita belajar kan gitu ya. Yang kedua, apa yang dibaca dari Al-Quran oleh Nabi Muhammad itu ya, apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran juga Allah menjadi saksi. Yang kita baca Al-Quran, kita baca zikir, kita baca subhanallah ya, itu semuanya disaksikan oleh Allah. Ketika kita membaca sholawat di sini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibawa oleh malaikat ke kota Madinah di dalam raudhah, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Ya, lah kan Nabi Muhammad udah lama wafat. Innallaha Innallaha harramal ardo jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini adalah jasad para nabi. Jadi mereka enggak busuk, tidak seperti manusia biasa. Allah haramkan bumi memakan jasad para nabi. Jadi ketika kita membaca sholawat dibawa oleh malaikat tu'radu, dihadapkan. Nih sholawatnya si A, berapa banyak? 100 pada satu malam, dikalikan, gitu ya, dilaporkan. Dan itu dibawa langsung ke raudhah di makam Rasulullah di kota Madinah. Itu dibawa. Jangan kita mikirin dibawa bagaimana sih bawanya, kan itu ya malaikat ya. Malaikat yang melaporkan setiap hamba, setiap manusia yang bersolawat kepada Nabi, kan gitu ya. Dan itu dilaporkan dan jasadnya tidak dimakan tanah seperti kita. Ya. Innallaha harrama ardo ajsadal ajsamal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan bumi ya, jasadnya para nabi. Jadi tidak hancur ya, tidak busuk gitu. Lah kalau kita busuk semua ya, jasad kita ini busuk. Gitu. Kambing ya beraknya aja jadi pupuk ya kan. Nah, kalau manusia ya mati pohon cabai coba dah. Iya mati. Kalau kambing masih bagus. Jadi pupuk ya, jadi subur tuh cabai. Nah, kalau kotoran orang coba, kalau nggak kuning tuh, pohonnya kuning maksudnya mati, gitu.
Jangan bayangin ke sana ya. Nah itu. Terus wala ta'maluna min amalin, dan setiap kamu melakukan setiap amalan perbuatan juga disaksikan oleh kunna alaikum syuhuda, disaksikan, dan itu nanti akan dipersaksikan di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ada lagi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Diperlihatkan semua ya. Sekecil apapun disaksikan oleh Allah. Tapi itu, jadi ketika kita mengetahui apa yang kita lakukan ini disaksikan, jelas ya kita akan berhati-hati. CCTV ya, kadang-kadang ada CCTV aja kita ini. Kalau umat Islam nggak usah pakai CCTV udah yakin ya. Ya. Coba kalau puasa tuh masuk ke dalam WC nggak ada orang, nggak ada CCTV ya kan? Melihat kolam itu kayak cincau, seger banget ya kan? Coba berani minum nggak? Enggak, dia nggak berani. Ya. Kenapa? Dia yakin kepada Allah. Allah lah yang menjadi saksi kan gitu ya. Kalau nggak yakin mah ada minum dah ya kan, keluar dari WC miringin dikit palanya dah ya kan, supaya dikatain puasa gitu, padahal mah habis minum gitu lagi ngobrol atau dah gitu kan, ya ketahuan makan ya. Tapi kalau yang beriman mah enggak, insya Allah ya tidak. Iltufiduna fi, melainkan kami menjadi saksi, lalu tidak iltufiduna fi, apa itu? Ketika kamu melakukannya tadi ya, jadi itu akan disaksikan oleh Allah. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Tidak lengah sedikit pun, wa ma ya'zubu ya, ar-rabbika dari pengetahuan Tuhanmu, min mithqali dzarratin dari yang lebih sebesar zarah, sekecil apapun gitu ya. Dimana fil ardi, baik di bumi maupun di langit, wala fis sama wala asghara min dzalik, tidak pula yang lebih kecil dari itu, dari dzarrah ya, wala akbara, dan juga yang lebih besar, apalagi illa fi kitabin, melainkan semua sudah tercatat di dalam kitab atau yang nyata atau lauh mahfuz tuh. Jadi tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada sedikit pun yang tanpa sepengetahuan Allah. Yang kecil seberat apapun di bumi, di langit, yang kecil, yang besar. Ini sering sudah kita jelaskan itu ya. Jadi maaf ketika misalnya di rumah kita ada gelas jatuh kayak itu ya, itu sesuai rencana Allah. Sudah diketahui semua. Waduh, kalau kita menyadari semua yang terjadi ini sudah dicatat oleh Allah, kita nggak ada marah kayaknya ya. Lah ini kan betul-betul marah. Gelas pecah dimarahin tuh bocah ya kan. Dasar bego lu ya kan. Aduh, astagfirullah. Iya, masak kasinan diomelin. Gitu kan ya. Anaknya nangis-nangis diomelin. Coba kalau kita menyadari ini semuanya sudah tercatat ya kan. Tinggal kita pikirin aja tuh ya kan. Mau marah langsung astagfirullah. Oh ya kan. Oh, memang sudah ada ini ya kan. Tinggal kita memberikan pengarahan, usaha gitu kan. Itu merupakan qadha. Bisakah qadha ini dirubah? Bisa ke yang lebih baik. Ya.
Qada dan qadar. Kalau qadar ini sudah terjadi kepastian ya. Kalau qada masih keputusan Allah. Keputusan Allah ini masih bisa diusaha, ada ikhtiar. Gitu ya. Pemerintah sudah mengumumkan misalnya dah sekolah sementara diliburkan takut terkena virus corona, ya kan? Boleh gak kita ikuti? Lah boleh, itu bagian daripada ikhtiar. Jangan misalnya dilarang untuk mendatangi negara yang terkena corona virus gitu ya. Ya nggak boleh, ya nggak apa-apa kita ikuti. Kenapa? Orang sahabat Umar juga dulu begitu, ya kan? Ketika terjadi virus di zaman sahabat, nggak jadi Sayyidina Umar. Ditanya sama temannya, sama sahabatnya, kenapa nggak jadi? Bukankah itu semuanya takdir dari Allah kan? Apa kata Sayyidina Umar? Kita berbalik memilih dari takdir yang kurang baik ke takdir yang lebih baik, ke dalam kodok yang lebih baik itu ya. Jadi ya kita patuh, kita ikuti karena itu adalah bagian daripada usaha ya, agar kita tidak terkena virus begitu. Itu bagian daripada usaha. Nah, kembali juga kepada kita harus pola hidup sehat ya kan, mencuci tangan, kalau bersin harus ditutup kan gitu ya. Itu ketika bersin itu mengeluarkan kotoran jutaan virus, cuma nggak kelihatan aja itu jutaan itu, dan itu jaraknya hampir 1 meter kanan kiri depan belakang ya. Kalau kita lagi sholat kan lah, masuklah kita napas ke dalam, masuk tuh salah satu sebab kita nggak boleh. Oh itu kan semuanya Allah, iya ya, tapi itu ada ilmunya ya. Kita harus ada usaha, dan bagi yang merasa sakit juga harus bawa tisu, harus bawa sapu tangan kan gitu ya. Jangan sembarangan bersin lalu tangan kita keset ya kan. Belum cuci tangan ada orang salaman kan gitu. Itu bagian daripada usaha agar kita terus sehat kan gitu ya. Gak apa-apa. Ngantuk ya, tidur ya. Tuh, jadi kembali bahwa setiap apapun itu diketahui oleh Allah, yang besar apalagi. Jadi dari kejadian yang ada di bumi, kejadian yang ada di langit, kejadian yang terjadi pada diri kita ya, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz itu. Apalagi sekarang kan banyak banget kelihatan orang meninggal itu kan gampang bener ya, nggak sakit nggak apa, malamnya ngobrol pagi udah nggak ada tuh ya, cepet. Iya udah ajalnya gitu. Kita nggak usah pakai bingung mikirin ya kan, itu kenapa sudah tercatat. Iya. Jadi kembali kita pikirkan bahwa semua itu sudah tercatat dan kita harus berusaha ya. Kita memberikan pengarahan kepada anak gitu ya. Kenapa datangnya malam kan gitu ya. Iya, malam minggu dia jalan, pulangnya pagi. Ingetin anaknya, dipanggil, diingetin. Waktu belajar harus belajar kan gitu ya. Kalau diantepin ada dari kecil sampai di SMP, SMA sulit itu merubahnya ya. Karena biasa. Allah bisa karena biasa, itu memang sulit. Termasuk sholat itu wajib ya. Sholat itu jangan sampai ditinggal anak-anak kita. Kalau kita tidak begitu, ngeri kita ya. Kita antepin aja, maka dia akan melawan kita ya. Oh Allah, jangan sampai terjadi ya, sampai ke obat-obat terlarang, habis LPG-nya dijual sama siapa? Sama anaknya. Buat apa? Buat beli itu sabun ya.
buat mabuk, LPG, kompor, TV, habis semua itu. Ya, mau digituin sama anak? Ya iya, jadi memang harus diusahakan sejak kecil. Gitu. Lanjut ayat 100 ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu la khawfun, tidak ada rasa takut, alaihim atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih hati. Nih aulia Allah sering kita dengar waliullah gitu ya. Apa sih waliullah? Itu aja definisinya. Orang yang tidak takut dan tidak sedih karena putus tawakalnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau kita kan masih nyampur-nyampur, ya kan? Masih ada kekhawatiran sama yang lain kalau kita. Iya sih, semuanya Allah lah. Kalau saya di PHK, ya kan? Bingung dah. Selama ini kita dari kantor makanya di PHK bingung. Ya. Kalau aulia Allah enggak. Jadi putus semuanya kepada manusia, hanya kepada Allah. Kuncinya yang kemarin itu ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabbnya bait ini, Baitullah. Siapakah dia? Allazi at'amahum, dialah yang telah memberi makan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan dari rasa khauf, dari rasa khawatir. Sudah hilang semua. Jadi enggak ada yang ditakuti. Ya. Itulah aulia Allah, ya, para waliullah. Jadi tauhidnya itu sudah, kalau pada selain Allah sudah diputus. Jadi hanya kepada Allah satu. Nah, itu waliullah. Kalau kita mau wali murid baru, ya kan? Wali murid, wali kelas, kan gitu ya. Masih banyak. Kita masih ketakutan ya, takut nggak makan, kan gitu ya. Ya, masih ada takut selain Allah takutnya. Nah itu belum. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Yang hanya takut kepada Allah itulah yang disebut dengan ulama. Itu definisi ulama. Cirinya satu, ulama itu yang takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Ketika dia mengungkapkan hak, nggak takut sama pemerintah, nggak takut sama siapa-siapa, hanya takut kepada Allah. Katakan kalau yang ini boleh, dia boleh. Halal, halal, haram, haram. Ya, nggak ada haram jadi haram. Ya, nah itu. Jadi baru itu namanya ulama. Ya, katakan sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran bilang begini, udah. Jadi kadang-kadang kita kan begitu. Kalau belum menjadi pejabat ngomongnya lurus, ya kan? Sesuai dengan agama, jujur. Begitu masuk ke dalam pemerintahan belok, ya kan? Ngomongnya lain-lain gitu. Ya. Banyak pengkolan. Tuh. Iya. Iya, emang ada jatah kan gitu. Kayak supir kan buatan dia. Iya. Gitu ya. Bisa aja ya. Tapi daripada seusun. Iya. Jadi itulah yang disebut dengan aulia ya. Bukan kita nggak bisa, kita belajar bersama gitu ya. Sedikit-sedikit kita semuanya ini tidak ada khawatir kecuali kepada Allah, tidak ada kesedihan kecuali kepada Allah. Dan kita sering berdoanya kan begitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi gitu ya, wal ajzi wal kasali gitu, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu kan doanya ya. A'udzubika minal hammi wal hazan gitu ya. Wa minal ajzi wal kasal, malas dan kasal ya. Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, itu doa ya yang sering batuannya. Nah,
Cuman itu juga harus ada usaha. Nah, diantaranya apa supaya ham bisa hilang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah kan itu ya. Semua ya ayat-ayat Al-Qur'an itu ya, baik yang menyangkut ilmu atau pengetahuan, teknologi, semua nanti ujung-ujungnya kita mau maha sucikan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau tidak ciptakan ini secara sia-sia. Subhanaka faqina adzaban. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam ciptaan langit ya, wal ardi dan bumi. Langit ilmu tentang langit, astronomi gitu ya. Wal ardi tentang geografi, tentang bumi. Wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab. Itu semuanya bukti bagi orang-orang yang beramal, orang yang punya akal. Albab. Siapakah mereka yang punya akal itu? Alladzina yadhkurunallaha. Mereka lah yang berzikir kepada Allah. Kapan? Kiaman, saat dia berdiri, wa qu'udan, saat dia duduk, wa ala junubihim, dan saat dia di tempat tidur, senantiasa berzikir kepada Allah. Gitu ya. Apa lanjutannya? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Enggak hanya zikir, tapi dia berpikir, otaknya jalan, kepalanya. Wa yatafakkaruna, dan mereka berpikir fi khalqis samawati wal ard, dalam ciptaan langit dan bumi. Baru ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau tidak ciptakan ini sia-sia. Ya, tentang bumi, tentang langit, enggak sia-sia. Apa? Ditutup. Subhanak faqina adzabannar. Maha suci Engkau. Itu tujuan akhirnya. Yang dimahasucikan hanya Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Ilmu yang sudah dipelajari lalu kita sukses, semuanya kepada Allah Subhanak, untuk memahasucikan Engkau, bukan yang lain, gitu ya. Iya, sampai S1, S2, S3, sampai profesor tuh. Ya, ujungnya itu subhanak, kita memahasucikan Allah. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Gitu. Alladzina, siapakah aulia Allah itu, wali-wali Allah itu? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah senantiasa bertakwa. Cirinya, akhirnya, siapakah sih sebenarnya hakikat waliullah itu? Dialah yang beriman kepada Allah, rukun iman yang sudah ada. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi, hari kiamat, takdir baik dan buruk, itu semuanya dari Allah. Iman. Baru bertakwa. Takwa. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, baru kita bertakwa, menjaga, gitu ya. Itu iman, istiqomah dengan keimanannya. Makanya ketika Nabi diminta oleh sahabat kepada Nabi, berilah satu amalan, ya, singkat saja, padat, ya. Saya tidak minta-minta lagi dah amalan yang paling bagus. Nabi cuma mengatakan, "Qul," katakan, "amantu billah tsumastaqim." Katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, lalu istiqomahkan keimanan itu. Ya, istiqomah dengan keimanan mudah. Ah, itulah amalannya, ya. Baru kalau sudah beriman, percaya, ittaqo yattaqun, waqiya yaqo wiqayatan. Ittaqo yattaqi ittiqaan. Nah, itu menjaga, memelihara diri kita, keluarga kita, semua anggota kita, ya, dari api neraka. Sehingga orang sering mendefinisikan takwa adalah menjalankan perintahnya, gitu ya kan, dan menjauhi larangan. Nah, itu dalam rangka Pak, menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita.
agar kita senantiasa menjadi terjaga dari api neraka. Iman aja cukup, bukan masalah cukupnya. Ya. Memang sih ada jaminan setiap orang penduduk neraka itu pasti akan dijamin masuk ke dalam surga kalau masih ada iman sekecil apapun itu. Ya kan? Bisa. Tapi kapan mampirnya, berapa lama kan gitu ya? Iya. Kalau kita maunya langsung ya, langsung nggak usah pakai mampir kan gitu ya, nggak pakai transit langsung kan gitu ya, masuk ke dalam surga. Jadi beriman, bertakwa itu harus satu. Itulah ciri daripada aulia Allah, para waliullah, tidak takut dan tidak sedih. Dan dia yang dilaksanakan adalah mereka yang beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah gampang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, gitu ya janji Allah. Dan jikalau penduduk kampung ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka kami buka kepada mereka itu barokatin minas sama, keberkahan dari langit, wal ardi, dan bumi. Syaratnya apa? Iman dan bertakwa. Keberkahan diturunkan dari Allah, dari langit dan bumi. Buminya cepat tumbuh, tanaman apa aja kan? Itu hujan, bukan malah jadi bencana, rahmat turun kan? Itu syaratnya apa? Amanu wattaqau, iman dan bertakwa. Tapi justru kadzabu, mereka justru mendustakan Allah. Diberikan nikmat kerja, hidup mudah, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Akhirnya kita mengalami daripada azab Allah, kan itu ya, azab Allah karena tidak bersyukur. Lahumul busyra, sampai situ ya. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, wallahu a'lamu bissawab.